Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Usatun Hasanah. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Isipol, Untan 2019. Saya di sini akan menjelaskan 25 teori komunikasi. 1, 2, 3, let's go! Teori yang pertama yaitu teori Harold Laswell. Teori ini berbunyi who say what, in which channel, to whom, with what effect. Menurut teori ini yaitu komunikasi adalah pesan yang disampaikan kepada komunikan dari komunikator melalui saluran-saluran tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan atau dengan maksud untuk memberi dampak atau efek kepada komunikan agar pesan yang disampaikan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh komunikator. Kedua adalah teori SOR yang dikemukakan oleh Hofland et al. 1953. SOR merupakan singkatan dari stimulus, organisme, dan respons. Stimulus merupakan perangsang yang berupa message atau isi pesan yang ingin disampaikan. Kemudian organisme yaitu benda hidup. Di sini dapat dianalogikan sebagai manusia, yaitu komunikan, sehingga unsur dari organisme yaitu penerima pesan atau receiver. Sedangkan respons yaitu reaksi, tanggapan, jawaban, akibat, dan pengaruh. Unsur di dalam respon yaitu pengaruh atau efek. Yang ketiga yaitu helical dance. Teori ini dikemukakan oleh Frank Dance, di mana helik merupakan suatu benda melingkar yang semakin besar, yang menunjukkan suatu fakta komunikasi bergerak maju, dan apa yang dikomunikasikan dapat mempengaruhi struktur dan isi komunikasi yang datang menyusun, dan menggarisbawahi sifat dinamik dari komunikasi. Teori keempat yaitu teori ABX-Newcomb 1953. Jadi teori ini memfokuskan pada tujuan sosial komunikasi dan memperlihatkan bahwa semua konteks komunikasi adalah wahana untuk memelihara hubungan manusia. Kelima, yaitu teori peluru atau yang biasa disebut dengan jarum hipodermik. Jadi teori ini dikemukakan oleh Wilbur Schramm. Jadi teori ini mengatakan bahwa pesan yang disampaikan diibaratkan sebagai peluru ajaib yang memasuki pikiran khalayak dan menyuntikkan beberapa pesan khusus. Pesan ini menjelaskan tentang bagaimana media mengontrol apa yang khalayak dengar dan apa yang khalayak lihat. Teori keenam yaitu teori operant conditioning yang dikemukakan oleh Skinner. Ia mengungkapkan bahwa penghargaan dan motivasi adalah dua faktor penting dalam proses pembelajaran. Sebagai contoh, seorang guru akan memberikan nilai atau penghargaan kepada siswanya agar siswanya tersebut menjadi lebih rajin. Kemudian motivasi yaitu suatu pemberian motivasi terhadap suatu perilaku yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Kemudian dengan beberapa jangka waktu dapat dihilangkan atau dapat ditingkatkan. Yang ketujuh yaitu teori behaviorisme yang dikemukakan oleh ilmuwan Amerika Serikat yaitu John B. Watson. Teori ini mencakup semua perilaku, tindakan balasan atau respon terhadap suatu stimulus atau rangsangan. Artinya ada kaitannya antara stimulus atau rangsangan terhadap seseorang yang telah teramati, maka dapat diprediksi pula respon orang tersebut. Teori ke-8 yaitu teori informatif yang dikemukakan oleh Shannon dan Weaver. Teori ini menitikberatkan kepada komunikasi sebagai transmisi pesan dan bagaimana transmitter menggunakan media dalam berkomunikasi. Dalam hal ini, jika sinyal media yang digunakan baik, maka akan terjadi komunikasi yang efektif, dan begitu pula sebaliknya. Teori yang ke-9 yaitu teori uses and gratifications,
yaitu penggunaan dan kepuasan, yang dikemukakan oleh Bloomer dan Katz. Mereka berpendapat bahwa penggunaan media memiliki peran aktif dalam memilih media yang digunakannya, sehingga penggunaan media dapat dikatakan sebagai pihak utama dalam proses komunikasi. Teori ke-10 yaitu teori agenda setting, yang dikemukakan oleh McCombs and Shaw. Teori ini beranggapan bahwa apabila media memberikan tekanan pada suatu peristiwa, maka media tersebut akan membuat peristiwa itu menjadi penting bagi masyarakat. Dalam hal ini, media memiliki efek yang sangat kuat dalam mempengaruhi asumsi masyarakat. Teori ke-11 yaitu teori nativisme, yaitu tokoh pendukung dari teori ini, Chomsky dan Hadley 1993. Teori ini berpendapat bahwa manusia adalah satu-satunya makhluk Tuhan yang dapat berkomunikasi menggunakan verbal. Di sisi lain, bahasa merupakan suatu hal yang kompleks. Oleh karena itu, manusia senantiasa belajar untuk berkomunikasi dengan manusia yang lainnya. Teori ke-12 yaitu teori sibernetik yang dikemukakan oleh Wiener 1945. Teori ini beranggapan bahwa suatu sistem pengontrol yang didasarkan pada komunikasi antara sistem dengan lingkungan dan antar sistem itu sendiri. Teori ke-13 yaitu teori ketergantungan yang dikemukakan oleh Sandra Bowles, Lukács, dan Melvin de Fleur pada tahun 1976. Teori ini disematkan pada komunitas masyarakat modern, mana pada masyarakat modern, media massa dianggap suatu hal yang penting dalam mencapai tujuan beberapa proses. Di antaranya proses yaitu terus memelihara, perubahan, serta konflik dalam tataran masyarakat, dan masalah perseorangan dalam aktivasi sosial. Teori ke-14 yaitu teori inokulasi yang dikemukakan oleh McGuire. Teori ini diibaratkan sebagai suntikan yang dianalogikan dalam ilmu medis, yang artinya bahwa jika seseorang tidak siap menahan sakit, maka dia akan diberi vaksin agar dapat meningkatkan daya tahan tubuhnya. Teori ini mengemukakan bahwa lebih baik terbujuk dengan argumen sanggahan daripada membiarkannya tidak siap menyangkal perspektif lawan. Teori ke-15 yaitu teori kultivasi yang dikemukakan oleh George Gardner. Teori ini merupakan teori yang membahas mengenai efek dari komunikasi massa. Pandangan dari teori ini yaitu media massa memiliki efek yang bersifat kumulatif dan lebih berdampak pada tataran sosial budaya dalam masyarakat daripada personal seseorang. Teori ke-16 yaitu Spiral of Silence. Jadi teori ini dikembangkan oleh Elizabeth Noelle dan Newman 1976. Teori ini menjelaskan terbentuknya pendapat umum dalam masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu komunikasi media massa, komunikasi antar pribadi, dan persepsi individu-individu dalam masyarakat, serta hubungannya dengan pendapat orang lain dalam suatu masyarakat. Teori ke-17 yaitu teori norma dan budaya. Teori ini beranjak daripada pengaruh media massa yang kuat mengenai suatu hal. Hal tersebut mempengaruhi kondisi sosial budaya dalam masyarakat. Pesan dari media massa mampu mengubah norma yang ada dalam masyarakat. Di sisi lain, juga mampu memperkuat norma yang ada di dalam masyarakat. Namun, bahkan lebih dari itu, pesan media massa dapat menciptakan norma yang baru ada di dalam masyarakat, yaitu teori pengharapan nilai. Teori ini merupakan bagian dari teori komunikasi massa yang bertujuan untuk mengetahui penggunaan media terhadap massa dinilai dari kepentingan penggunaannya. Sikap dari segmen-segmen media massa dapat ditentukan dari evaluasi dan perspektif orang terhadap penggunaan media tersebut. Teori struktural fungsional
yang dikemukakan oleh beberapa tokoh, yaitu Auguste Comte, Emile Durkheim, dan Herbert Spencer. Pemikiran struktural fungsional yang dipengaruhi oleh pemikiran biologis menganggap masyarakat memiliki ketergantungan akibat dari konsekuensi bertahan hidup. Tujuan dari teori ini yaitu untuk mencapai keteraturan sosial. Teori difusi inovasi. Teori ini menjelaskan tentang bagaimana inovasi disampaikan melalui saluran-saluran tertentu kepada sekelompok anggota dari sistem sosial. Rogers pada tahun 1961 menjelaskan difusi merupakan suatu bentuk komunikasi yang bersifat khusus dan berkaitan dengan penyebaran yang berisi dengan gagasan-gagasan baru. Teori ini sering dikaitkan dengan proses pembangunan masyarakat. 21, yaitu teori classical conditioning yang dikemukakan oleh Pavlov dan Watson. Pada teori ini, belajar merupakan suatu proses perubahan yang diakibatkan oleh syarat-syarat atau conditions. Lalu, syarat-syarat ini akan menimbulkan respon atau reaksi. Kemudian, untuk membuat seorang belajar, maka dibutuhkanlah syarat-syarat tersebut. Fokus dalam teori ini yaitu pembelajaran yang terjadi secara otomatis setelah latihan-latihan yang dilakukan secara terus-menerus. 22, yaitu teori standpoint atau teori sikap. Teori ini dikemukakan oleh Wood pada tahun 1982. Teori ini menilai bahwa pengalaman dan pemahaman individu mengenai sesuatu sebagian besar dibentuk oleh kelompok sosial, di mana mereka cenderung aktif dalam hal berkomunikasi. 23, yaitu teori connectionism atau yang biasa disebut dengan teori trial and error. Menurut teori ini, apabila masing-masing individu ditempatkan pada situasi yang baru, maka mereka akan melakukan tindakan yang bersifat coba-coba. Kemudian, jika dalam usaha coba-coba tersebut timbul perbuatan yang dirasa memenuhi situasi tersebut, maka akan dilakukan secara terus-menerus. Maka, perbuatan tersebut akan menjadi kebiasaan dan semakin efisien untuk diterapkan. 24. Teori konektivisme. Teori ini mengedepankan proses belajar dibandingkan hasil dari proses itu sendiri. Tidak hanya mengedepankan stimulus dan respon, namun juga tentang bagaimana cara kita berpikir secara kompleks. Belajar merupakan proses perubahan persepsi dan pemahaman. 25, yaitu teori konstruktivisme yang selalu dikaitkan dengan dua nama, yaitu Piaget dan Vygotsky. Teori ini beranggapan bahwa manusia selalu memiliki pandangan tersendiri terhadap kenyataan, sehingga mereka selalu senantiasa belajar dan mencari untuk menemukan bahasa pertama dan kedua mereka. Jadi, proses pembelajaran merupakan satu tindakan yang dipelajari untuk menciptakan suatu makna tersendiri. Sekian dari apa yang telah saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.